Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Senin 18 Mei 2026 tertulis di dalam kitab Ayub pasal 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Aitakas do huboto manguludo si panguluahu. Jala ibana parpu di jongjong di atas orbuk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini terkadang ada masalah yang dapat kita bagikan dan ceritakan kepada teman, namun ada juga masalah yang tidak bisa kita ceritakan kepada siapapun. Akhirnya kita hanya dapat datang kepada Tuhan yang mengerti kepedihan kita. Bahkan sebelum kita mengucapkan sepatah kata pun, Tuhan sudah mengerti. Kita pastilah sudah familiar dengan apa yang dialami oleh Ayub di semasa hidupnya. Dia mengalami penderitaan bertubi-tubi, beruntun. Ketika dia sudah kehilangan harta, dia kehilangan anak-anak, teman-teman karibnya juga meninggalkan dia, bahkan istrinya merasa jijik kepadanya. Maka pada saat itu memang tidak ada lagi sebagai tempat mengadu baginya. Tidak ada lagi tempat untuk berbagi cerita baginya. Namun pada saat itu Ayub tidak lantas berputus asa, memilih jalan pintas, bunuh diri, atau lain sebagainya. Namun dia memiliki sebuah keyakinan akan penyertaan Allah kepadanya. Keyakinan akan keberpihakan Allah kepadanya. Dia berkata, tetapi aku tahu. Jadi meskipun harta habis, anak-anak meninggal, teman-temannya meninggalkan dia, dan istrinya merasa jijik kepadanya, tetapi aku tahu penebusku hidup. Ayub yakin bahwa Tuhan Allah hidup dan berpihak kepadanya. Bahkan ketika dia tinggal kulit sekalipun, atau semua kulitnya dalam tubuhnya rusak sekalipun, tanpa daging sekalipun, dia akan melihat Allah berpihak kepadanya, menyertai dia dan membela dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari memiliki keyakinan seperti yang ditunjukkan oleh Ayub. Ketika di dunia ini kita merasa semuanya sudah buntu, tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat untuk berbagi cerita atas penderitaan dan masalah kita, jangan langsung berputus asa. Kau punya Tuhan yang hidup, penebusmu hidup. Dia berpihak kepadamu, dia akan membelamu, dia akan menyelamatkanmu. Asalkan kamu tetap dapat hidup dengan penuh ketaatan atau berkenan di hadapannya. Ayub memang dari seluruh orang sezamannya dikenal sebagai seorang yang berdaulat, seorang yang saleh, yang takut akan Tuhan. Kehidupannya benar-benar menghidupi apa yang difirmankan atau diperintahkan Tuhan. Dan dia mengalami penderitaan. Namun di tengah-tengah penderitaan itu, Ayub menunjukkan sebuah sikap yang penuh keyakinan bahwa Tuhan akan berpihak kepadanya. Milikilah keyakinan yang sama seperti itu, bahwa Tuhan akan berpihak kepadamu. Tuhan akan membelamu. Tuhan akan menyelamatkanmu keluar dari segala persoalan yang bertubi-tubi yang sedang engkau hadapi saat ini. Datang kepada Tuhan, ceritakan kepadanya, ingat penebusmu hidup. Dia adalah Tuhan yang hidup.
yang bahkan sebelum engkau mengutarakan isi hatimu pun, sebelum sepatah kata keluar dari lidah kita ini, Tuhan sudah tahu. Sebab Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang Maha Tahu apa yang dapat kita perlu. Dan sesungguhnya Dia atas inisiatifnya sendiri senantiasa menunjukkan keberpihakannya kepada kita umatnya, kepada kita orang-orang yang percaya. Dia senantiasa menghadapkan wajahnya untuk mengawasi, memperhatikan kita, membela kita dalam setiap perkara dan dalam setiap situasi yang sedang kita alami. Maka berdirilah teguh. Hadapilah seluruh persoalan dalam hidup ini dengan mengandalkan Tuhan yang hidup. Ingat, penebusmu hidup dan Dia akan senantiasa berpihak kepadamu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami percaya Engkau adalah Allah yang senantiasa mengawasi, memperhatikan, bahkan yang membela kami di setiap perkara yang sedang kami alami. Ya Tuhan, berilah kami keyakinan yang sungguh, supaya kami tahu Engkau adalah Tuhan penebus kami yang hidup. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.